Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Iram Nugraha dengan NIM 231151073. Saya dari jurusan Teknik Industri STT Wastu Kencana. Di sini saya akan mereview jurnal tentang ekonomi makro. Mata kuliah yang saya kaji adalah pengantar ilmu ekonomi. Masuk ke judulnya, judul dari jurnal yang saya ambil yaitu tentang konsumsi di masa pandemi COVID-19 ditinjau dari ekonomi mikro Islam. Apa sih ekonomi mikro Islam itu dan bagaimana sih orang Islam dalam menghadapi pandemi COVID ini atau Indonesia dalam menghadapi COVID ini dan konsumsinya bagaimana? Masuk ke fokus pembahasan teori konsumsi pada ekonomi makro ini yaitu ekonomi mikro membahas perilaku konsumen dalam memenuhi kebutuhan mereka dengan fokus pada bagaimana mereka membuat pilihan konsumsi dan bagaimana perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti harga, pendapatan, dan preferensi. Yang keduanya itu konsumsi di masa pandemi COVID-19 ini ditinjau dari ekonomi mikro Islam. Dalam pendekatan ekonomi Islam, konsumsi adalah permintaan, sedangkan produksi adalah penawaran atau penyediaan. Perbedaan ilmu ekonomi konvensional dan ekonomi Islam dalam hal konsumsi terletak pada cara pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Masuk ke pendahuluan. Sebelumnya, kita harus mengetahui awal mula COVID masuk itu bagaimana sih dan bagaimana COVID masuk ke Indonesia ini. Awal mula COVID itu tahun 2020 dari wilayah Cina, kemudian menjangkit di 241 negara dengan kasus 3.349.786 kasus per tanggal 4 Mei 2020. Yang kedua, awal mula COVID masuk ke Indonesia itu bagaimana sih? Pada Maret 2020 dan sampai tanggal 22 November mencatatkan kasus 4.993 4.933 kasus. Yang ketiga, pandemi COVID-19 ini bersumber dari mana sih? Jadi, COVID-19 ini itu apa sih? Nah, COVID-19 ini itu bersumber dari gangguan kesehatan. Kemudian, berdampak pada berbagai bidang, termasuk sektor ekonomi atau sektor keuangan secara global. Jadi, pandemi COVID ini itu tidak berpengaruh pada kesehatan saja ya. Jadi, ini itu berpengaruh pada sektor keuangan, ekonomi, bahkan secara global. Masuk ke pendahuluan. Yang pertama itu adalah sektor-sektor yang terkena dampak. Yang terkena dampaknya apa aja sih? Pertama, ada kegiatan bisnis, kinerja perdagangan, dan nilai tukar akan mengalami penurunan. Yang kedua, COVID yang mengubah pola masyarakat. Adanya lockdown yang mempengaruhi pola hidup dari masyarakat, termasuk dari segi kesehatan. Jadi, di Indonesia itu eh, pada masa COVID, pemerintah memberlakukan lockdown dengan cara masyarakat tidak boleh melakukan kegiatan di luar rumah, terkecuali dalam keadaan genting, termasuk berbelanja, ibadah, bahkan yang lain-lainnya. Yang ketiga itu dampak pada orang muslim bagaimana sih? Pada tahun 2020, penduduk muslim di Indonesia diperkirakan akan mencapai 229.062 juta jiwa atau sekitar 87%, 87,2% dari populasi yang ada di Indonesia. Lanjut ke metode ya. Metode apa sih yang diambil dalam jurnal itu? Yaitu menggunakan pendekatan kualitatif, metode deskriptif, dan analisis eksplorasi. Dikembangkan dengan pendekatan kajian literatur atau studi pustaka yakni berupa buku, jurnal ilmiah, dan internet. Penghimpunan data
Sekunder yang digunakan berasal dari dinas-dinas terkait seperti Kementerian Kesehatan, Bank Indonesia, dan dari berbagai literatur, penulis akan mendeskripsikan dan menganalisis dalam artikel, serta mengambil kesimpulan dari sumber-sumber data yang di kajian literatur tersebut. Pembahasannya masuk ke teori konsumsi pada ekonomi mikro. Jadi, bertolak dari penelitian Januari dan kawan-kawan 2020 yang berpendapat bahwa pengertian ilmu ekonomi Islam dampaknya mengakomodir pengertian ilmu ekonomi yang dikemukakan oleh para ekonomi Barat. Pengertian ekonomi, lanjut ke pengertian ekonomi. Pengertian ekonomi ini, yang pertama ada dari Samuelson dan Nordhaus 1900 pada kalender 2004. Ilmu ekonomi adalah satu bidang studi tentang bagaimana manusia melakukan berbagai cara dalam mengorganisasikan kegiatan konsumsi dan produksi. Yang kedua, ada dari Edwin Mansfield 1971, yakni mengartikan ekonomi dengan kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang lengkap untuk memproduksi barang-barang dan jasa, kemudian mendistribusikannya untuk dikonsumsi. Lanjut, ekonomi Islam. Apa sih ekonomi Islam itu? Ekonomi Islam menurut Manan merupakan suatu studi sosial yang mempelajari masalah ekonomi manusia berdasarkan nilai-nilai Islam. Jadi, pada kondisi di masa pandemi COVID-19 itu, ditindak dari ekonomi mikro Islam itu bagaimana sih? Hasil survei Global Consumer Insight 2020 PwC mengungkapkan pandemi COVID-19 dan penerapan PSBB menyebabkan perubahan mendasar, salah satunya adalah konsumsi. Teori konsumsi ini bagaimana sih? Konsep dari teori konsumsi konvensional adalah konsumsi. Dalam hal pengeluaran untuk konsumsi di Indonesia, 5 besar peningkatan berbelanja konsumsi di Indonesia adalah 77% produk kesehatan, 67% bahan makanan, 54% hiburan, serta 32% perbaikan rumah dan perkebunan. Sebesar 65 konsumen di Indonesia mengalami penurunan pendapatan rumah tangga. Lebih dari sepertiga konsumen atau 35% sekarang membeli makanan secara online, di mana 86 dari konsumen tersebut berencana untuk terus melakukannya bahkan setelah PSBB. Jadi, setelah PSBB ini, ojek online sangat berpengaruh ya. Jadi, pada saat pandemi itu, pemerintah memberlakukan lockdown dan konsumen atau pola pikir masyarakat itu menjadi ya ada ya emang jadi membuat malas dan juga kadang emang gak terbantu. Masuk ke sumber kaidah dalil konsumen dalam Islam. Jadi bagaimana sih dalil yang diambil itu untuk konsumsi dalam Islam itu bagaimana sih? Orang Islam itu mengkonsumsi itu bagaimana? Yang pertama pasti Islam itu sangat tergantung pada Al-Quran dan As-Sunnah atau sunnah-sunnah para Rasul. Sehingga dapat dikatakan orang Islam itu akan mencapai tingkat ekonomi yang baik atau mencapai kepuasan maksimal dalam konsumsi apabila konsumsi tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran agama. Ini ada beberapa dalilnya, ada 3 ya. Yang pertama itu, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Al-Baqarah ayat 2, surat 2 ayat 168. Yang kedua, makanlah di antara rezeki yang baik yang telah kami berikan kepadamu dan janganlah melampaui batas padanya yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Toha surat 20 ayat 81. Yang ketiga, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak melebihi-lebihkan dan tidak pula kikir. Dan adalah pembelajaran itu di tengah-tengah antara demikian. Al-Furqan surat 25 ayat 67. Sebenarnya banyak tentang dalil atau kaidah-kaidah tentang konsumsi dalam Islam ini. Ada juga dalil
Keadilan agar tidak membahayakan tubuh, baik fisik maupun spiritual, sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran, Surat Al-Baqarah, Surat 2, ayat 173 ya. Survei yang dilakukan bagaimana sih? Survei yang pertama itu terkumpulnya jawaban dari atau survei yang dilakukan si jurnal ini bagaimana sih? Survei yang pertama itu terkumpulnya jawaban dari 19.998 konsumen dari 27 negara atau wilayah dan 74 kota antara bulan Agustus dan September. Survei keduanya bagaimana? Survei keduanya terkumpul jawaban dari 4.447 konsumen dari 9 negara atau wilayah dan 35 kota antara bulan April dan Mei 2025. Di sini tuh ada ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Yang pertama, apa sih perbedaannya itu? Jadi perbedaannya itu, ekonomi konvensional memandang ilmu pengetahuan sebagai sesuatu sekuler, sedangkan ekonomi Islam dibangun atas prinsip religi. Yang kedua, sistem ekonomi Islam membedakan antara diskusi ekonomi dari sudut pandang produksi barang dan jasa tercakup dalam diskusi ekonomi, kemudian dari sudut pandang cara mendapatkan, menggunakan, dan untuk mendistribusikan barang dan jasa tercakup dalam diskusi sistem ekonomi. Sedangkan yang konvensional tidak ada pemisahan mengenai kedua hal tersebut di dalamnya. Lalu masuk ke ekonomi Islam di Indonesia. Bagaimana sih ekonomi Islam itu di Indonesia? Ekonomi Islam merupakan konsep ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang melibatkan aspek keadilan, keberlanjutan, dan nilai-nilai moral dalam setiap transaksi ekonomi. Di Indonesia, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai Islam, ekonomi Islam menjadi topik yang semakin penting dan menarik perhatian. Lalu, bagaimana potensi ekonomi Islam di Indonesia? Potensi ekonomi Islam di Indonesia semakin terlihat meningkatnya minat masyarakat dalam produk dan jasa yang berbasis syariat. Contohnya, ada bank-bank syariah, lalu ada produk-produk syariah. Menurut data dari Global Islamic Economy Indicator, Indonesia menempati peringkat ke-9 Indeks Ekonomi Islam Global pada tahun 2020. Sektor keuangan syariah adalah salah satunya yang paling menonjol. Jadi bank-bank syariah itu sudah banyak yang dipakai oleh orang-orang di Indonesia. Lalu pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia bagaimana? Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dengan lebih dari 225 juta muslim. Hal ini memberikan potensi besar bagi perkembangan ekonomi Islam di negara ini. Menurut data dari Global Islamic Economy Indicator atau GEI 2020, Indonesia berada di peringkat ketiga dalam hal kontribusi ekonomi Islam global setelah Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Lalu pasti dalam setiap perkembangan itu ada tantangan, tantangan dalam pengembangan ekonomi Islam itu di Indonesia. Nah, bagaimana meskipun memiliki potensi yang besar dengan banyaknya warga atau masyarakat Muslim di Indonesia, pasti bakalan ada potensi yang menjadi penghambat dalam pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Pengembangan investasi yang pertama dihadapkan dengan beberapa tantangan. Salah satunya tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang konsep ekonomi Islam. Banyak orang masih memiliki persepsi bahwa ekonomi Islam itu hanya berhubungan dengan sistem perbankan syariah. Padahal prinsip-prinsip ekonomi Islam mencakup berbagai aspek kehidupan ekonomi. Jadi banyak juga ya ekonomi Islam yang sudah terkemukakan pada masa setelah COVID maupun pas COVID itu. Jadi ekonomi Islam itu mencakup banyak aspek tentang ekonomi. Lalu kaitannya apa sih ekonomi mikro pada ekonomi Islam itu? Pada ekonomi mikro Islam menjelaskan bagaimana sebuah keputusan diambil oleh setiap unit ekonomi
dengan memasukkan batasan-batasan syariat sebagai variabel yang utama. Masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari judul jurnal yang saya ambil, untuk ekonomi mikro yang terjadi pada COVID-19 sangat mempengaruhi masyarakat, apalagi dengan masyarakat yang beragama Islam. Yang pertama, adanya lockdown. Lockdown yang dilakukan oleh pemerintah melarang untuk masyarakat beribadah secara berjamaah. Sedangkan berjamaah dalam Islam itu sangat dianjurkan karena pahalanya melebihi dari sholat sendiri berada di rumah, dikecualikan pada perempuan. Karena perempuan itu diwajibkan untuk sholat di rumah. Sedangkan bagi laki-laki lebih banyak pahalanya. Lalu ada juga sholat Jumat, sholat Idul Adha, Idul Fitri. Kita melewati masa COVID-19 ini hampir beberapa kali melewati Idul Fitri, Idul Adha tanpa adanya salam-salaman dalam hal bersalaman atau bermaafan pada masa Idul Fitri. Jadi sangat berpengaruh banget buat eh, pada masa pandemi COVID ini bagi seorang muslim itu ya. Oke, udah masuk ke penutupan ya. Penutupan, saya mengucapkan terima kasih yang sudah mendengarkan dan yang sudah menyaksikan. Maaf bila ada banyak kesalahan atau kekurangan dari diri saya ataupun PowerPoint yang saya buat. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat bagi yang menonton maupun mendengarkan ya. Kesalahan datang dari saya, kebenaran datangnya dari Allah SWT. Kata-kata terakhir, penghasilan kita seperti sepatu. Jika terlalu kecil, mereka menjepit kita, tapi jika terlalu besar, mereka membuat kita tersandung dalam perjalanan. Charles Salim Couto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.